Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen dan organisasi. Dalam konteks ini organisasi kita maksudkan adalah lembaga pendidikan, sekolah, atau institusi yang mengurusi masalah pendidikan. Harapannya setelah Anda mempelajari materi ini mampu menjelaskan mengapa pemimpin atau manajer atau administrator itu penting bagi lembaga. Yang kedua, saudara bisa menjelaskan siapa sih sebenarnya manajer atau administrator atau pemimpin pendidikan itu, dan di mana mereka bekerja sebenarnya. Kemudian yang ketiga, saudara mampu menjelaskan fungsi, peran-peran, dan keterampilan yang wajib dimiliki atau dilaksanakan oleh seorang manajer pendidikan. Kemudian yang keempat, saudara mampu menjelaskan faktor-faktor yang membentuk dan menjelaskan pekerjaan-pekerjaan manajer atau pemimpin pendidikan. Dan yang terakhir, saudara diharapkan mampu menangkap makna apa yang sebenarnya saudara dapatkan dengan mempelajari manajemen pendidikan. Mari kita bahas satu persatu. Mengapa manajer itu penting? Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa seorang pemimpin yang hebat, bos yang hebat, manajer yang hebat adalah orang yang mampu merubah hidup anak buahnya, mampu memberikan inspirasi secara profesional dan secara personal tentunya, mampu mendorong anak buah dan kelompoknya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih berat. Jika kita punya pimpinan seperti itu, kita bisa dikatakan beruntung. Alasan pertama, mengapa manajer itu penting, mengapa pemimpin pendidikan itu penting. Organisasi itu perlu keterampilan yang dimiliki oleh seorang manajer, dan kemampuannya dibutuhkan untuk menghadapi situasi yang tak menentu, kompleks, dan bahkan mungkin kacau. Kita tahu bahwa tantangan pendidikan saat ini lebih berat daripada sebelumnya. Apalagi zaman sekarang masa pandemi, belum lagi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki sekolah atau lembaga juga menghantui setiap lembaga saat ini, lembaga pendidikan. Berbicara tentang revolusi industri, masyarakat zaman modern, dan seperti itu merupakan permasalahan atau isu-isu yang sehari-hari dihadapi oleh dunia pendidikan. Saat ini manajer atau pimpinan memerankan peran penting dalam mengidentifikasi isu-isu kritis dan menciptakan respon-respon yang tepat untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Alasan berikutnya, pemimpin pendidikan itu penting karena mereka merupakan sosok sentral, sosok kritis, sosok penting dalam menyelenggarakan atau menjalankan semua roda, semua fungsi-fungsi unit-unit yang ada di dalam organisasi. Bagaimana para guru bekerja, bagaimana sarana prasarana dialokasikan, bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pengelolaan maupun proses pembelajaran, itu tidak lepas dari tangannya pimpinan atau manajer pendidikan. Dan terakhir, manajer pendidikan itu sangat penting bagi organisasi karena dia merupakan otak, karena dia merupakan penggerak, karena dia merupakan
sesuatu dan identitas yang penting bagi lembaganya. Pemimpin segala-galanya bagi organisasi. Saya maksudkan seperti ini. Banyak penelitian menunjukkan bahwa organisasi-organisasi besar, lembaga-lembaga besar, termasuk juga dunia pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang besar, kinerjanya itu sangat tinggi. Dan ternyata dari beberapa penelitian mereka mendapatkan hasil bahwa hubungan yang baik antara anak buah dengan pimpinan melalui supervisi yang dilakukan oleh pimpinan, pengawasan, itu berpengaruh terhadap kinerja semua orang, termasuk kinerja organisasi. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian mengatakan pimpinan merupakan hal penting, hal utama dan kritis terhadap kinerja organisasi. Siapa sebenarnya manajer itu? Bisa secara sederhana diterjemahkan bahwa manajer itu adalah anggota organisasi yang mengatakan kepada orang lain apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya. Ini yang membedakan mana manajer, mana anak buah. Siapa itu pemimpin? Pemimpin adalah orang yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Manajer secara lebih komprehensif bisa diterjemahkan sebagai seseorang yang mengkoordinasi dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang lain dalam mencapai tujuan. Ingat, pekerjaan manajer itu bukan prestasi pribadi. Ini adalah tentang bagaimana cara membantu anak buahnya untuk melakukan pekerjaannya. Pemimpin atau manajer di dalam sebuah organisasi memiliki 3 tingkatan. Tingkatan paling bawah, menengah, atas. Masing-masing memiliki perbedaan fungsi, peran ya yang dijalankannya. Lower manager itu aktivitasnya adalah bagaimana dia mengarahkan, menggerakkan aktivitas-aktivitas operasional di tingkat paling bawah. Kalau di dalam dunia bisnis biasanya low level manager atau first line manager atau manager tingkat bawah ya, itu mengelola aktivitas pekerjaan anak buah yang berkaitan dengan aktivitas memproduksi atau memberikan pelayanan kepada pelanggan. Kalau di sekolah ya kita lihat mungkin para wakil-wakil kepala sekolah, dia menjalankan peran sebagai manajer tingkat bawah yang tugasnya adalah mengawasi para guru atau mungkin kepala tata usaha bisa masuk di situ di sekolah. Dia mengawasi para pelaksana menjalankan tugas-tugasnya. Lalu ada yang kedua, middle manager. Ini biasanya menjadi jembatan antara penghubung ya antara pimpinan paling tinggi top level management dengan lower level management. Tugasnya biasanya mengurusi hal-hal yang sifatnya taktikal ya, taktis, dan menjadi narahubung antara bawahan dan atasan. Dan yang paling tinggi top level manager atau manajemen, tugasnya adalah bagaimana dia membuat keputusan yang sifatnya luas dalam lingkup organisasi, membuat keputusan-keputusan generik ya, bukan membuat keputusan yang rutin seperti first line manager atau lower management. Dia berpikir masalah yang generik, yang luas, yang visioner. Mungkin kalau di dalam dunia pendidikan top level manager itu bisa kepala yayasan, ketua yayasan, bisa juga menteri,
di mana manajer bekerja. Dalam hal ini kita harus tahu bahwa manajer pasti bekerja di dalam organisasinya ya. Dia bekerja dalam sebuah organisasi, dalam sebuah lembaga atau institusi. Kita tahu bahwa organisasi itu sekumpulan orang-orang ya yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Mungkin di sekolah itu ada aktivitas, ada orang-orang bekerja sama, ada lembaga yang namanya sekolah. Manajer itu di situ, di dinas, di kementerian atau di yayasan. Mereka bekerja di situ. Kita tahu bahwa organisasi itu punya 3 karakteristik umum. Ya. Pertama, organisasi itu memiliki tujuan tertentu. Saudara mungkin bisa mengidentifikasi apa sih tujuan dari lembaga sekolah. Kita tahu bahwa sekolah itu ada jalur dan jenjangnya dan mungkin jenisnya. Jenjang pendidikan anak usia dini itu punya tujuan yang berbeda dengan pendidikan dasar. Pendidikan dasar juga berbeda dengan menengah dan seterusnya sampai dengan pendidikan tinggi. Berikut pula perbedaan antara pendidikan non formal, informal itu masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Ciri yang kedua adalah setiap organisasi itu terdiri atas orang-orang. Ya, nanti dalam kajian berikutnya mengapa perlu ada ilmu perilaku organisasi. Itu ada kaitannya dengan perilaku manusia yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, organisasi mengembangkan struktur yang mana di dalamnya semua anggota atau semua orang yang bekerja di dalamnya tercakup di dalam struktur itu. Itulah 3 ciri umum dari organisasi. Hanya begini, saat ini struktur atau ciri organisasi zaman sekarang mungkin akan sedikit berbeda dengan organisasi-organisasi yang tradisional. Kita lihat bagaimana bahwa kinerja dan bagaimana organisasi itu bekerja sekarang semakin cepat, ritmenya semakin fleksibel. Contoh kecil sekarang, organisasi yang namanya kelas. Di era pandemi ini yang namanya kelas berbeda definisinya dengan ruang kelas sebelumnya. Bahwa ruang kelas itu dulu kita tahunya ada ruangan persegi, kursi, ada meja, ada papan tulis, ada LCD dan lain-lain. Tapi zaman sekarang kita tahunya kelas itu adalah ada laptop, ada kamera, lalu ada orang-orang di dalam laptop itu gambarnya. Nah, seperti itulah fakta organisasi zaman modern sekarang ini. Apa yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh para manajer atau para pemimpin? Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa aktivitas manajemen itu adalah aktivitas meliputi mengkoordinasi, mengawasi aktivitas orang-orang supaya kegiatannya itu tercapai secara efektif dan efisien. Nah, 2 hal inilah yang menjadi fokus pekerjaan para manajer. Efektif, efisien. Efektif sering digambarkan dengan ungkapan doing the right thing, melakukan hal yang benar. Sedangkan efisiensi sering digambarkan dengan doing things right. Berbeda antara doing the right thing dengan doing thing right. Ini efisiensi, efektivitas digambarkan di situ. Artinya keefektifan atau efektif ini adalah bagaimana melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan membantu organisasi atau lembaga mencapai tujuannya secara tepat. Kemudian efisiensi, bagaimana kita mendapatkan output dari input sesedikit mungkin. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan yang inputnya lebih banyak daripada hasilnya, berarti itu tidak efisien. Kita tahu bahwa berbicara tentang input itu sangat terbatas ya. Prinsip input itu sangat terbatas. Uang,
manusia, peralatan, itu ada batasnya. Makanya tidak bisa aktivitas melaksanakan pekerjaan itu tanpa atau mengabaikan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya itu terbatas, makanya harus dibuat sedemikian rupa jangan terjadi pemborosan. Bisa digambarkan bahwa efisiensi itu adalah alat, kemudian efektivitas atau keefektifan itu adalah tujuan. Efisien berbicara tentang penggunaan sumber daya. Efisiensi berbicara tentang penggunaan sumber daya. Kalau keefektifan berbicara tentang pencapaian tujuan. Dalam hal ini, seorang manajer harus meyakinkan, harus menjamin bahwa sumber daya yang digunakan itu tidak boros, tapi hasil yang dicapai sebanyak-banyaknya dan tentu berkinerja tinggi. Fungsi-fungsi manajemen mengacu pada pendekatan fungsi, manajer itu menampilkan kegiatan atau aktivitas tertentu, bagaimana dia bisa mengkoordinasikan anak buahnya secara efisien dan efektif ya dalam bekerja. Apa sebenarnya sih fungsi-fungsi mereka itu? Menurut Henry Fayol, ada 5 fungsi manajer. 1. Fungsi perencanaan, 2. Fungsi pengorganisasian, 3. Fungsi commanding ya, memberikan perintah, dan yang keempat mengkoordinasi, coordinating, dan yang kelima controlling. Saya bisa menyampaikan cukup 4 saja: planning, organizing, leading, controlling ya, mengacu pada Stephen P. Robin dan Mary Coulter ya. Itulah 4 fungsi manajemen. Fungsi planning, seorang manajer itu melakukan aktivitas menetapkan tujuan, menetapkan strategi-strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan aktivitas. Itulah aktivitas planning yang biasanya kalau saya mengilustrasikan, merencanakan itu menjawab 5 hal plus 1 ketika pekerjaan akan dilakukan, yaitu what, why, where, when, who. What, apa yang akan dilakukan; why, mengapa melakukan itu; where, di mana akan dilakukan atau kapan; when, who, siapa yang akan melakukan. Plus satunya adalah how, bagaimana cara melakukannya. Fungsi yang kedua, organizing, mengorganisir. Seorang pimpinan atau manajer juga bertanggung jawab untuk menyusun, menata, dan menstrukturkan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas orang-orang dalam mencapai tujuan organisasi. Kita sebut hal itu adalah fungsi organizing. Ketika para manajer mengorganisir, mereka menetapkan tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukannya, dan bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa harus melapor ke siapa, dan di mana keputusan harus dibuat. Fungsi yang ketiga, leading. Setiap organisasi pasti ada orang di dalamnya, dan di sini pekerjaan pimpinan adalah bekerja dengan dan melalui orang-orang itu untuk mencapai tujuan. Inilah yang disebut dengan fungsi leading. Ketika para manajer memotivasi bawahannya, ketika membantu memecahkan permasalahan atau mengatasi konflik di antara mereka, para pimpinan itu mempengaruhi setiap individu atau kelompok dalam bekerja. Bagaimana dia bisa memilih saluran-saluran komunikasi yang efektif, atau bagaimana dia menghadapi
anak buahnya yang bermasalah secara perilaku, itulah aktivitas leading dari seorang manajer. Yang terakhir, fungsi manajemen yang keempat adalah controlling, mengawasi. Setelah tujuan dan rencana ditetapkan dalam perencanaan, kemudian tugas-tugas dan struktur sudah dibuat dalam organisir dan organisasi, dan kemudian orang-orang direkrut, dilatih dan dimotivasi, leading ya, maka aktivitas itu harus dievaluasi. Apakah semua itu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, untuk menjamin bahwa tujuan bisa tercapai dan semua aktivitas dilakukan sebagaimana mestinya. Seorang manajer harus memonitor dan mengevaluasi kinerja. Kinerja aktual harus dibandingkan dengan tujuan, harus dibandingkan dengan standar. Jika tidak tercapai, maka pekerjaan si manajer adalah harus mengembalikan ke track semula bahwa aktivitas seperti yang harus ditetapkan sebelumnya. Proses ini ya, proses memonitor, membandingkan dan mengoreksi, itu merupakan fungsi controlling dari manajemen atau peran manajer. Henry Mitzberg, seorang peneliti manajemen yang sangat terkenal, meneliti bagaimana para manajer itu bekerja. Dalam penelitiannya yang komprehensif, Mitzberg menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa apa yang bisa dilakukan oleh para manajer bisa digambarkan dengan peran manajerial yang mereka jalankan atau yang mereka perankan di dalam organisasi, dalam pekerjaannya. Istilah peran manajerial itu mengacu pada tindakan spesifik atau perilaku yang diharapkan bisa muncul ketika para manajer melakukan pekerjaannya. Seperti digambarkan pada gambar di samping ini, ada beberapa peran yang diperankan oleh seorang manajer. Pertama adalah peran interpersonal. Peran interpersonal adalah peran yang dilakukan dalam rangka bagaimana melibatkan orang-orang, bawahan atau orang lain di luar organisasi atau para stakeholder dalam aktivitas-aktivitas, bahkan mungkin dalam seremoni-seremoni organisasi. Ada 3 peran interpersonal yang harus dijalankan oleh seorang pimpinan atau peran seorang manajer. Pertama, sebagai figur, sebagai leader dan perantara. Kemudian yang kedua, peran informasi. Di sini peran yang harus dijalankan adalah bagaimana seorang manajer itu mampu mengumpulkan, mampu menerima dan mendiseminasi atau menyampaikan informasi. Termasuk di dalamnya dia harus berperan sebagai pemonitor, penerima, penyampai, dan sebagai juru bicara. Peran yang ketiga adalah peran keputusan, decisional roles. Dalam hal ini, seorang pemimpin harus memerankan tugas bagaimana dia harus membuat keputusan atau memilih pilihan, memilih alternatif. Peran keputusan ini di dalamnya termasuk peran sebagai entrepreneur, kemudian menangani gangguan atau pemadam kebakaran, istilah saya, sebagai pengalokasi sumber daya, dan negosiator. Keterampilan-keterampilan manajemen.
Jenis keterampilan apa yang harus dimiliki oleh para manajer? Robert L. Katz mengusulkan bahwa manajer itu perlu memiliki 3 keterampilan kritis dalam manajemen. Pertama adalah keterampilan teknis, keterampilan human relations, dan keterampilan konseptual. Ini digambarkan dalam gambar berikut. Kemampuan teknis adalah pengetahuan dan teknik-teknik spesifik yang terkait dengan aktivitas pekerjaan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Pekerjaan sehari-hari adanya di level bawah. Maka dari itu, keterampilan teknis ini merupakan hal mutlak yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin tingkat bawah atau first line managers. Ya, karena dia akan berhadapan dengan anak buah yang menggunakan peralatan, teknik-teknik untuk melakukan aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan. Seorang wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dia tentu amat sangat harus menguasai keterampilan teknis bagaimana guru mengajar, bagaimana dengan keterampilan yang dimiliki yang harus dikuasai oleh seorang guru. Kalau kepala dinas tidak perlu menguasai keterampilan seperti itu karena levelnya bukan di technical skill. Kemudian yang kedua, human relations skill atau keterampilan manusia, human skill atau human relation skill. Di sini keterampilan yang harus dimiliki bagaimana seorang manajer bisa bekerja sama dengan orang-orang, baik secara kelompok maupun secara individu. Karena semua manajer itu berhubungan dengan orang-orang, maka keterampilan ini penting untuk semua tingkatan manajemen, baik low level, middle level, sampai top level. Hanya semakin tinggi level manajemen, keterampilan ini berbeda. Keterampilan yang ketiga adalah keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual adalah keterampilan manajemen, keterampilan manajer yang digunakan untuk bagaimana dia berpikir mengkonseptualisasi situasi-situasi yang abstrak dan kompleks. Dengan menggunakan keterampilan ini, manajer bisa melihat organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh. Dia bisa memahami hubungan antara berbagai unit di antara organisasi itu, dan dia bisa memvisualisasi bagaimana organisasi cocok dengan lingkungan di luar sana. Ingat, keterampilan ini sangat penting bagi top manager. Semakin tinggi level manajemen, keterampilan ini semakin dominan. Sedangkan semakin ke bawah, konseptual skillnya tidak dominan lagi. Yang menjadi lebih dominan semakin ke bawah adalah technical skill. Sedangkan yang seimbang adalah human skill atau human relation skill. Bagaimana pekerjaan manajer itu sekarang berubah? Kita tahu bahwa saat ini para pimpinan pendidikan atau manajer pendidikan banyak bekerja dipengaruhi oleh ekonomi global, keadaan politik yang tidak menentu, atau perubahan tempat kerja di sekolah berubah, termasuk isu-isu etis, ancaman keamanan, dan perubahan teknologi. Kita tahu bahwa perubahan-perubahan ini mempengaruhi tugas atau membentuk tugas-tugas para manajer. Misalnya perubahan teknologi, digitalisasi,
Dengan perubahan teknologi, batasan organisasi sekarang berubah. Ada istilah tempat kerja virtual, kelas virtual, pembelajaran online, kelas maya, ya itu contoh. Kemudian para pekerja atau guru itu lebih mobile, ya. Dia bisa ngajar sambil rapat sambil menyiapkan bahan, atau mungkin dia ngajar di beberapa tempat juga mungkin, ya. Karena di sini pekerjaan menjadi lebih fleksibel. Dengan perubahan teknologi itu, guru-guru, kepala sekolah semakin canggih, semakin hebat. Dia bisa bekerja multitasking, termasuk ya antara kehidupan dan pribadi dengan pekerjaan juga. Ini menjadi isu sentral, bagaimana menyeimbangkan. Perubahan terkait dengan etika manajemen dan etika pendidikan, ya. Norma-norma pendidikan sekarang banyak mulai. Ini memang perlu redefinisi, ya, definisi ulang nilai-nilai, bagaimana membangun kepercayaan, termasuk desakan akan pentingnya akuntabilitas. Perubahan ketiga, ini kompetisi atau persaingan yang semakin meningkat. Kita tahu pendidikan saat ini juga dihadapkan dalam situasi yang seperti itu. Di sini tidak bisa lagi misalnya satu sekolah dengan sekolah lain, negeri dan swasta, sekolah formal dengan sekolah informal, ya, homeschooling. Itu juga menjadi salah satu alternatif yang bisa dipilih oleh masyarakat untuk menerima atau mendapatkan layanan pendidikan. Dan ini jelas, ya, walaupun saya mungkin kurang setuju mengatakan terjadi kompetisi, ya, tapi faktanya seperti itu. Hanya dampaknya terhadap dunia kerja dengan meningkatnya kompetisi ini, ya, customer service itu menjadi hal yang utama. Perlu banyak inovasi, ada globalisasi, termasuk efisiensi dan produktivitas. Itu juga menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh organisasi dalam menghadapi perubahan-perubahan. Kemudian ancaman-ancaman keamanan, ya. Apalagi dengan perubahan teknologi, semua serba teknologi komputer, internet, ancamannya semakin banyak dan tidak terlihat. Bagaimana terjadi peretasan keamanan, ya, peretasan data, keamanan sistem itu menjadi hal yang baru dalam dunia manajemen pendidikan. Mengapa kita perlu mempelajari manajemen pendidikan? Kita tahu bahwa sifat universalitas manajemen itu memudahkan dia bisa digunakan di dalam jenis atau berbagai macam organisasi. Manajemen itu bisa digunakan di semua ukuran organisasi, mau yang besar, mau yang menengah, yang kecil, manajemen dibutuhkan. Semua tipe organisasi, ya, baik yang bertujuannya untuk mencari keuntungan maupun bukan untuk mencari keuntungan seperti organisasi sosial, manajemen juga dibutuhkan. Di setiap level, mau yang di level bawah, level menengah sampai tinggi, manajemen dibutuhkan. Di semua area, ya, baik di industri, di pendidikan, di dunia hukum, kehutanan, pertanian, semua butuh manajemen. Ya, itulah mengapa manajemen itu bersifat universal. Dia merupakan bekal bagi para manajer bagaimana cara mendistribusikan, mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Bagaimana dia bisa mengelola orang-orang, mengelola organisasi untuk mencapai tujuan.